Viral, isu politik identitas mencuat dan menuai pro kontra pasca Partai Umat secara terang-terangan mengusung politik identitas hingga Bawaslu memberi peringatan. Secara bersamaan, Partai Besutan Amin Rais ini mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Respon Partai Nasdem terkait politik identitas tidak ada masalah. Di sisi lain, lawan politik Anies dan buzzer makin semangat dengan isu ini untuk menyerang Anies dengan narasi politik identitas. Sementara, Capres Anies Baswedan menanggapi santai soal narasi politik identitas dan meminta buktikan selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta. Partai Umat yang digagas oleh politikus senior Amin Rais mendapat perhatian setelah mengakui bahwa partainya mengusung politik identitas. Dan partai yang melakukan rakernas pertama ini kemungkinan besar akan bergabung koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sementara Partai Nasdem merespon isu akan bergabungnya Partai Umat mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi atau Gus Coy mengatakan partainya terbuka jika ada partai lain yang ingin bergabung ke koalisi perubahan, termasuk Partai Umat yang belakangan menyampaikan dukungannya kepada Anies Baswedan. Bagus, semua yang dukung atau tidak dukung itu hak. Bagus semua, kata Gus Coy dikonfirmasi Rabu 15 Februari 2023 sebagaimana dikutip dari Detik News. Gus Coy senang jika ada penambahan partai di koalisi perubahan. Ia mengingatkan selama memiliki tujuan baik, maka Partai Nasdem akan menerima dengan terbuka. Yang tidak bagus adalah mencaci maki, mencari kelemahan terus-menerus, bernarasi buruk tiada henti, bahkan tiada hari tanpa fitnah. Yang buruk-buruk itu semua merusak bangsa dan negara, kata dia. Gus Coy kemudian merespon pernyataan Ketua Umum Partai Umat Ridho yang menyebut Partai Umat adalah politik identitas. Menurut Gus Coy, tidak ada yang salah dengan ungkapan itu. Tepat sekali, gak ada yang salah karena kita semua diciptakan beridentitas-identitas. Itu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beragam identitas ini, kita diperintahkan untuk saling mengenal, saling memahami, dan saling menolong untuk kemakmuran dan kemajuan bersama, tutur Gus Coy. Beda identitas bukan untuk saling menjaga jarak, bukan untuk saling memusuhi, juga bukan untuk saling bermusuhan dan menghancurkan, sambungnya. Sementara itu, pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti bagaimana kembalinya politik identitas kepada sosok Anies Baswedan jelang Pilpres 2024. Label tersebut datang kembali setelah mantan Menteri Pendidikan tersebut mendapatkan dukungan dari Partai Umat. Partai yang memiliki sosok ternama seperti Amin Rais itu buka-bukaan mengatakan siap menggelorakan politik identitas. Hal inilah yang disorot oleh Denny Siregar. Namun bukannya keheranan, dirinya justru memaklumi hal tersebut telah terjadi. Dirinya mengungkit bagaimana label tersebut sebelumnya juga pernah melekat pada sosok Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2017. Melalui akun Twitternya, Denny Siregar mengatakan, "Ya begitulah, mau dicuci seperti apapun. Kalau dari sononya udah kotor gitu ya, kan tetap kotor," ungkapnya. Sementara tanggapan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan saat ditanya oleh Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi mengenai narasi politik identitas yang kerap ditempelkan kepadanya. Atas pernyataan itu, ia justru menantang pihak yang mengaitkan dengan politik identitas itu menunjukkan buktinya.
Hal tersebut terjadi dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ke-1 Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Selasa 14 Februari 2023. Mulanya Ridho bertanya kepada Anies Baswedan tentang narasi politik identitas yang kerap dipakai untuk menyudutkan partai berbasis agama Islam. Menurut dia, jika sebuah partai tidak memiliki landasan politik ke depannya, pasti akan hilang arah. Lantas Anies menjawab pertanyaan dari Ketua Umum Partai Umat tersebut. Anies bercerita bahwa ia dilekatkan dengan beragam label saat Pilkada 2017. Saya pakai pengalaman saja. Ketika Pilkada 2017 di Jakarta, semua label itu ditempelkan kepada yang terpilih. Semua ditempelkan, apapun nama labelnya, ujar Anies. Ia mengatakan, label-label yang ditempelkan kepadanya itu hanya untuk menciptakan persepsi. Salah satu cara untuk menciptakan persepsi adalah dengan menggunakan pendekatan strategi komunikasi. Anies mencontohkan, jika ada secangkir air putih, tetapi 100 orang mengatakan bahwa itu adalah air keras, persepsi yang terbentuk adalah cangkir itu berisi air keras. Dia menilai cara yang bisa dilakukan adalah melakukan counter dengan mengumpulkan 200 orang untuk mengatakan bahwa cangkir tersebut berisi air putih, bukan air keras. Namun kata Anies, jika menggunakan strategi seperti itu yang terjadi hanyalah kompetisi komunikasi. Walhasil, Anies mengaku menghadapi persepsi politik identitas yang muncul dengan bukti nyata, bukan sekedar ucapan. Jadi, bagaimana persepsi itu terbentuk? Dengan kenyataan. Kami bertugas di Jakarta, tunjukkan. Sesudah berjalan 5 tahun, apakah ada bukti bahwa yang ditudingkan menemukan pembuktiannya? Kata Anies. Bila yang ditudingkan tidak menemukan pembuktiannya dan ternyata memang tidak ditemukan, maka semua pernyataan-pernyataan itu batal demi akal sehat kita semua, ucap Anies. Untuk itu, Anies mengajak agar semua pihak tidak perlu lagi melakukan pertandingan melalui pernyataan. Dia mengajak mereka semua untuk bertanding dengan melihat kenyataan. Sebab kenyataan akan memiliki efek persepsi yang lebih kuat ketimbang pernyataan. Dan ketika kita berjuang membawa narasi keadilan, maka identitas apapun itu menginginkan adanya rasa keadilan. Dengan begitu, kita tidak masuk ke dalam jebakan pernyataan, tapi kita dorong justru dengan perubahan. Perubahan untuk apa? Kebaikan. Kebaikan untuk apa? Rasa keadilan kita semua, kata Anies.